La Saliu Korampelua lahir pada tahun 1368 dan meninggal tahun 1470 dalam usia 102 tahun. Ayahnya bernama Lapatikeng Arung Palaka dan ibunya bernama Wepatanra Wanua, yaitu saudara perempuan dari La Umasa Petapanre Bessie, Raja Bone kedua. Lapatikeng ayahanda La Saliu merupakan sosok penguasa atau arung yang pernah memerintah di Palaka. Oleh sebab itulah ia bergelar Lapatikeng Arung Palaka. Dengan demikian, La Saliu Korampelua juga merupakan pewaris kerajaan Palaka. Namun karena pada saat lahir diambil oleh La Umasa Petapanre Bessie, kemudian ia menjadi pewaris dan dinobatkan menjadi Raja Bone sejak masih bayi. Dalam catatan Lontara Akarungeng Ri Bone, selain Lapatikeng Arung Palaka, terdapat beberapa orang yang bergelar Arung Palaka, di antaranya Latenri Rua Arung Palaka, Raja Bone ke-11, Latenri Tata Arung Palaka, Raja Bone ke-15, Lama Pasesu Arung Palaka, Raja Bone ke-24, La Singkeru Ruka Arung Palaka, Raja Bone ke-29. Namun di antara mereka, yang paling populer adalah Latenri Tata Arung Palaka, Raja Bone ke-15. La Saliu ini terbilang unik, selain menjadi raja seumur hidup, juga punya kisah tersendiri, utamanya penamaan toponim kampung La Cokong. Pada masa pemerintahannya, La Saliu Korampelua mempersatukan Bone dengan Palaka, dan menjadikan Palaka sebagai wilayah kerajaan Bone. Dalam sebuah kisah menyebutkan, bahwa pada waktu La Saliu semasa bayi, dibawa dari Saoraja Palaka menuju Bone. Dalam perjalanannya, rombongan pengawal menemukan mata air. Karena letih dalam perjalanan, maka rombongan pengawal berhenti untuk istirahat di dekat mata air tersebut. Akan tetapi waktu itu, La Saliu Korampelua tiba-tiba menengadah. Layaknya seorang bayi butuh air susu ibu, maka diambilkanlah air dari mata air tersebut, lalu dibasuh ke wajah La Saliu, kemudian meneteskan ke mulutnya sedikit demi sedikit. Setelah itu, La Saliu membuka mata dan mendongakkan kepalanya, sebagai pertanda rasa hausnya pun hilang, lalu ia tersenyum, sambil memegang rambutnya yang tegak lurus itu, seperti rambut landak. Gerakan La Saliu mendongakkan kepala inilah dalam bahasa Bugis disebut cokong. Sejak itu mata air tersebut dinamakan Bubung La Cokong atau Sumur La Cokong. Kemudian daerah itu dinamakan Kampung La Cokong sampai sekarang. Begitu pula ketika La Saliu memindahkan Pasar Palaka ke daerah itu, sehingga dinamakan juga Pasar La Cokong. Untuk selengkapnya, berikut ini tentang sosok La Saliu Korampelua dan perjalanan pemerintahannya. La Saliu Korampelua menggantikan pamannya La Umasa menjadi mangkau di Bone. Ia memerintah di kerajaan Bone selama 102 tahun, yaitu dari tahun 1368 sampai 1470 Masehi. Kedudukannya sebagai mangkau dimulai sejak masih bayi, berusia 1 malam. Jadi boleh dikata La Saliu memecahkan rekor, yaitu mangkau sepanjang hayat. Mereka dijuluki Korampelua karena rambutnya tegak lurus, yakni berambut landak. Akan tetapi, jika ada sesuatu yang akan diputuskan,
maka To Suwale yang memangkunya menjadi juru bicaranya. Kemudian yang bertindak selaku Makedang Tanah adalah To Sulewaka. Makedang Tanah adalah jabatan kedua setelah raja. Tugasnya yaitu mengepalai urusan umum di pemerintahan. Memasuki usia dewasa, barulah Lasaliu Korampelua mengunjungi orang tuanya di Palaka. Setibanya di Palaka, kedua orang tuanya sangat gembira dan diberikanlah pusakanya yang menjadi miliknya, termasuk pasar Palaka. Selanjutnya Lasaliu memindahkan pasar Palaka ke Lacokong. Lasaliu Korampelua kawin dengan sepupunya yang bernama We Tenri Ropo, yaitu putri mahkota atau anak Patola Arung Pacing. Dari perkawinannya itu lahirlah We Banrigau yang kelak menjadi Mangkau Dibone selanjutnya. Pada masa pemerintahannya, Lasaliu Korampelua sangat dicintai oleh rakyatnya karena memiliki sifat-sifat jujur, rajin, cerdas, adil, dan bijaksana. Ia juga dikenal pemberani dan tidak pernah gentar menghadapi musuh. Konon, sejak masih bayi, tidak pernah terkejut bila mendengarkan suara-suara aneh atau suara-suara besar. Dalam catatan Lontara Akarungan di Bone, yang pertama-tama memulai mengucapkan ada pasokang atau osong terhadap musuh adalah Lasaliu. Dalam bahasa Makassar, osong ini disebut angaru, yaitu ungkapan kesetiaan. Kemudian Lasaliu juga membuat bate atau tanda, yaitu semacam bendera yang bernama Celae Ri Abio dan Celae Ri Atau, yang artinya merah di sebelah kiri dan merah di sebelah kanan. Kemudian di tengah adalah worong poronge. Pada masa itu orang Bone terbagi atas 3 bagian, dan masing-masing bagian bernaung di bawah bendera tersebut. Yang bernaung di bawah bendera worong poronge adalah Mangkau dan orang Majang sebagai pembawanya. Sementara yang bernaung di bawah bendera Celae Ri Atau adalah orang Pacing, Tanite, Lemo-Lemo, Mele Macege, Belawa, dan pembawanya adalah Kajau Pacing. Sedang yang bernaung di bawah bendera Celae Ri Abio adalah orang Araseng, Ujung, Ta, Katumpi, pada Cengah, Madello, dan pembawanya adalah Kajau Araseng. Untuk memperluas wilayah kerajaannya, Lasaliu Korampelua menaklukkan negeri-negeri sekitarnya seperti Palingoreng, Sindri, Androbiring, Mele, Cirowali,
bakke apalah tanete atas salo soga lampuko lemo apa bulu riatas salo parigi lumpuh serta wilayah sekitarnya. Pada masa pemerintahannya, Lasaliu mempersatukan orang Bone dengan orang Palaka dan menjadikan Palaka sebagai wilayah bawahan dari Bone. Beberapa negeri berikutnya menyatakan diri bernaung di bawah pemerintahannya, seperti Limampanue Rialawale, yaitu Lanca, Oting, Tajong, Ulo, dan Palongki. Disusul kemudian turut bergabung yaitu Arung Babauwai yang bernama Latenriwaru. Begitu pula Arung Berebo dan Arung Patiro yang bernama Lapaonro menyatakan bernaung di bawah kerajaan Bone. Kemudian Arung Cina, Ureng, dan Pasempe turut bergabung dalam wilayah kerajaan Bone. Tidak hanya itu, Arung Kaju yang bernama Latenribali juga datang menyatakan diri bergabung dengan Bone, sekaligus melamar anak gadis Lasaliu yang bernama We Banrigau, dan dutanya diterima. Selanjutnya Arung Pondre, Limai Bate, Riatangale, Aserai Bate, Riawangale datang pula bergabung dengan Bone, sehingga boleh dikata pada masa pemerintahan Lasaliu seluruh wilayah di sekitarnya menyatakan diri bergabung dengan Bone. Lasaliu Korampelua dikenal sangat mencintai dan menghormati kedua orang tuanya. Hambanya dikeluarkan dari Sauraja dan ditempatkan di Panyula. Sementara hamba yang didapatkan setelah menjadi mangkau ditempatkan di Limpeno, sehingga orang Panyula dan orang Limpeno yang selalu mempersembahkan ikan. Dia pula yang menjadi pendayung perahu dan pengusungnya manakala Arung Pone Lasaliu bepergian jauh. Setelah genap 102 tahun menjadi mangkau di Bone, dikumpulkanlah seluruh orang Bone dan menyampaikan bahwa saya mengumpulkan kalian untuk memberitahukan bahwa mengingat usia saya sudah tua dan kekuatan saya sudah semakin melemah, maka saya bermaksud untuk memindahkan kekuasaan saya sebagai mangkau di Bone. Pengganti saya adalah anak saya sendiri yang bernama We Banrigau Daeng Marowa. Mendengar itu, semua orang Bone yang hadir menyatakan setuju. Maka dikibarkanlah bendera Woromporonge. Setelah itu berkata lagi Lasaliu, di samping saya menyerahkan kekuasaan, juga saya serahkan perjanjian yang telah disepakati oleh orang Bone dengan Puata Laumasa Mulai Panreng untuk dilanjutkan oleh anak saya. Setelah orang Bone kembali hanya 1 malam,
Arumpone Lasaliu meninggal dunia setelah memerintah selama 10 pariama. Berikut ini makam Lasaliu Korampelua, Raja Bone ketiga, yang terletak di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riatang, atau Jalan Cempalagi, Kota Watampone.